Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rasmin, sama saya ada Zidan, ada Nadia, ada Dea, ada Laila, dan ada Sekar. Kami akan melakukan percobaan hukum Bernoulli menggunakan pipa venturimeter. Fisika adalah cabang ilmu yang mempelajari fenomena agar dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Studi fisika dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analitis dan terbukti secara eksperimental. Pengukuran debit cairan juga dapat dilakukan secara manual. Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis dan akan kebutuhan instrumentasi, pengetahuan, atau peralatan dan perlengkapan yang bervariasi dan menjamur di kalangan industri akan lebih canggih, optimal, serta aktual. Dalam bidang industri, banyak alat-alat yang digunakan untuk menunjang proses produksi, khususnya dalam pemanfaatan zat yang dapat mengalir atau fluida. Pengukuran debit cairan juga dapat dilakukan secara manual atau digital melalui perangkat elektronik. Hukum fisika berlaku untuk penelitian ini berdasarkan prinsip kerja venturimeter dan air. Ada beberapa metode pengukuran keluaran cairan, baik analog maupun digital. Pengukuran debit analog dapat dilakukan dengan menggunakan sistem venturimeter, seperti yang dilakukan Saputri dalam penelitiannya. Prinsip Bernoulli pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Bernoulli tahun 1700 sampai dengan 1782. Dalam dokumen kerjanya, Hidrodinamika, Bernoulli menunjukkan bahwa tekanan sebenarnya berkurang ketika kecepatan aliran fluida meningkat. Menurut Sanghani, venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan yang mengalir melalui tabung. Hal ini didasarkan pada prinsip persamaan Bernoulli. Prinsip Bernoulli mempelajari perilaku aliran ideal cairan yang mengalir melalui pipa yang menunjukkan kapan cairan mengalir dengan cepat melalui saluran sempit yang menekan cairan itu menurun. Venturimeter merupakan sebuah alat primer yang berfungsi untuk mendapatkan tekanan benda. Venturimeter digunakan untuk mengukur volume fluida yang mengalir tiap detik. Venturimeter terdiri dari pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengah lebih sempit dan diletakkan mendatar, dilengkapi dengan pipa pengendali yang bertujuan untuk mengetahui permukaan, sehingga besar tekanan dapat diperhitungkan. Venturimeter menggunakan prinsip Bernoulli dan kontinuitas, mengandalkan perbedaan luas penampang yang dapat menghasilkan perbedaan kecepatan. Dengan diameter yang lebih besar, perbedaan penampang berkurang, kemudian membesar dan dilakukan seperlahan mungkin, untuk menghindari terjadinya kehilangan tinggi akibat ekspansi. Dipasang piezometer pada bagian penampang yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan ketinggian dari tekanan fluida yang melewati penampang. Dalam pipa venturi, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas dibandingkan dengan bagian tengahnya. Zat cair mengalir melalui tabung yang lebih besar, kemudian melalui tabung penampang yang lebih sempit. Hal ini menyebabkan perubahan kecepatan. Venturimeter dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagian inlet. Bagian ini berbentuk lurus dengan diameter yang sama dengan diameter pipa atau cerobong asap. Di bagian ini adalah lubang tekanan awal. Kedua, ada inlet cone, bagian yang berbentuk kerucut yang meningkatkan tekanan pada fluida. Ketiga, ada leher, bagian di mana perbedaan tekanan akhir diambil. Bagian ini berbentuk bulat datar. Hal ini bertujuan agar tidak mengurangi atau meningkatkan kecepatan aliran yang keluar dari inlet cone.
Pada venturimeter, cairan masuk melalui bagian inlet cone dan diarahkan ke bagian outlet cone. Pada inlet cone, cairan mengalami penurunan di tekanan karena inlet cone berbentuk kerucut atau miring ke arah leher. Kemudian, cairan masuk ke leher, tempat di mana tekanan terakhir diambil, di mana bentuk leher bulat rata. Cairan kemudian mengalir melalui ujung venturi, yaitu outlet cone. Outlet cone berbentuk kerucut dengan bagian kecil berada di leher, dan pada outlet cone tekanan kembali normal. Venturimeter ini cairan masuk melalui bagian inlet cone dan diarahkan ke bagian outlet cone. Pada inlet cone, cairan mengalami penurunan tekanan karena inlet cone berbentuk kerucut atau miring ke arah leher. Kemudian, cairan masuk ke leher, tempat di mana tekanan terakhir diambil, di mana bentuk leher bulat rata. Cairan kemudian mengalir melalui ujung venturi, yaitu outlet cone. Outlet cone berbentuk kerucut dengan bagian kecil berada di leher. Dan pada outlet cone, tekanan kembali normal. Melalui venturimeter yang dihasilkan dari perbedaan ketinggian, di mana tekanan lebih tinggi saat air melewati area penampang yang lebih besar, dan tekanan lebih rendah saat air melewati area penampang yang lebih kecil. Pada saat air mengalir, air akan mengalir melalui penampang yang besar dan penampang yang kecil. Pada penampang yang besar, tekanan akan semakin besar, dan pada penampang yang kecil, tekanan akan semakin kecil sehingga air akan naik melalui selang menuju atas. Dan pada percobaan kali ini dapat dilihat bahwa selang yang berada pada penampang yang lebih besar akan naik lebih tinggi daripada selang yang berada pada tabung atau penampang yang lebih kecil. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan menunjukkan kebenaran bunyi hukum Bernoulli pada pipa venturimeter yang menyatakan bahwa semakin besar atau ketinggian kecepatan aliran air atau fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya akan semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan suatu aliran atau fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya akan semakin besar. Selisih ketinggian air pada penampang besar dan penampang kecil dapat diketahui bahwa semakin deras laju aliran air atau fluida pada penampang, maka selisih ketinggian air pada kedua penampang akan semakin besar. Hubungan antara selisih ketinggian air dengan laju aliran air dapat dilihat pada tabung venturimeter, di mana kecepatan fluida berbanding lurus dengan selisih ketinggian air, dan semakin besar laju aliran air, maka kecepatan aliran air juga semakin besar, sehingga dapat diketahui laju aliran air atau fluida berbanding lurus dengan selisih ketinggian air.